Palembang. Ramadan RRI berkah untuk negeri. Ya dulur, kita lanjut kembali di setiap sorenya selama bulan Ramadan ya. Di Perempat di Palembang kita isi dengan dialog hikmah Ramadan. Dan seperti biasanya di sore hari ini bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH dengan topik kajian pada sore hari ini 2 kalimat syahadat. Langsung baik kita menyapa narasumber kita yang hadir, Ustadz Muhammad Setiawan ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz di hari yang ke-12 ini? Alhamdulillah sehat dan guyur adalah. Iya, dan tentunya lebih bahagia Ustaz. Karena lambat-lambat bertemu dengan Idul Fitri ya. Iya, tidak terasa kayak kita sudah di 10 kedua adalah. Apalagi sekarang pertengahan lah taruh. Iya, peraturan pemerintah ada cuti bersama katanya. Iya, ada THR pula. Itu yang tambahan nih. Kalau cuti bersama nih biasanya ada balik kampung. Iya. Banyak keluarga yang mungkin yang lama udah ketemu lagi. Iya, itu kalau bahasa Spanyolnya mudik adalah. Iya. Baik, dia terus Ustaz. Ini tema kita mengenai 2 kalimat syahadat. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia, kaum muslimin muslimat, pendengar RRI Perempat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus presenter kita yang hadir di studio Wak Dola dan seluruh jajaran RRI. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini sebagaimana biasanya berjumpa kembali kita dalam dialog hikmah Ramadan yang diprogramkan oleh RRI Perempat ini pada setiap petangnya selama bulan suci Ramadan dari tanggal 1 sampai ke akhir KG yang diisi dengan kajian berbagai macam tema dari berbagai disiplin ilmu agama Islam yang alhamdulillah kebetulan kami diamanahi untuk mengampuh dari program ini sebagai narasumbernya. Bersyukur kita kepada Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, dalam keadaan masih puasa. Pada petang hari ini kita dapat kembali mendengarkan kajian-kajian seputar agama Islam yang pada hari ini Rabu 12 Maret 2025 Miladia bertepatan dengan 12 Ramadan 1446 Hijriah. Artinya kita masuk sudah di 10 pertengahan di bulan suci Ramadan tahun ini. Kita masih mengangkat tema terkait Arkanuddin atau rukun agama yang pada hari ini kita sudah masuk ke bab rukun Islam dan khususnya lagi kita masuk ke subbab tentang 2 kalimat syahadat. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengirimkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarganya beliau, para sahabatnya beliau, para umat beliau, dan semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kagek di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala melalui baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan atau akan ngenjuk kepada kita syafaatul uzma atau syafaat yang paling agung dari Nabi kita Muhammad SAW di samping syafaat-syafaat lainnya.
Para pendengar jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita payu senantiasa kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas ilmu kita di Ramadan ini yang sudah parak kepada penghujungnya, dengan baik, dengan bagus, dengan istiqomah tentunya. Karena amal yang sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak istiqomah. Dan yang lebih baik lagi adalah amal yang banyak tapi dia istiqomah. Nah, itu lebih baik lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita mengkaji terkait rukun Islam yang pertama dari 5 itu ya. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji bila mampu. Nah, hari ini kita akan kupas mengenai 2 kalimah syahadat. Nah, adapun mengenai 4 rukun lainnya akan kita kupas dan akan kita kaji di 4 hari ke depan. Jadi sikok-sikok kita kaji, kita kupas dan kita adakan juga diskusi atau tanya jawab di kajian kita setiap petang ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 2 kalimah syahadat. Kita sebagai Islam wajib mengucapkan 2 kalimah syahadat. Apa arti 2 kalimah syahadat itu? Ialah 2 macam kalimat. Kalimat itu kan rangkaian kata-kata. Ada 2 macam kalimat yang menjadi persaksian. Syahadah itu persaksian. Kalau kita sekolah di pesantren, dulu namanya ada ijazah yang sebagaimana sekolah umum. Ada yang kedua namanya syahadah, persaksian. Bahwasanya memang benar kita belajar agama di pesantren itu. Walaupun itu tidak diakui secara formal, itunya informal, non formal ya. Dikeluarkan oleh pesantren atau yayasan yang bersangkutan. Syahadah namanya. Nah, ini juga sama. Syahadah, persaksian atau ikrar bahasa Arabnya itu. Ikrar bahasa kita itu. Yang diucapkan sebagai tanda kita masuk agama Islam atau tanda kita memeluk agama Islam. Jadi ada 2 kalimat syahadat. Apa isi 2 kalimat syahadat itu? Kita galo-galo sebagai muslim, sebagai mukmin pasti sudah tahu dan sudah hafal tentang ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara literally artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, apa hukumnya mengucap 2 kalimat syahadat ini? Hukumnya adalah wajib bagi kita setiap muslim. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mak mano cara kita dianggap menunaikan rukun Islam yang pertama ini, syahadat ini, 2 kalimat syahadat ini, ngucap 2 kalimat syahadat ini, yakni kata para ulama, iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkan. Jadi pertama kita ucapkan dengan lisan. Memang nyebut nian kita dengan lisan kita. Nah, ini juga bisa namanya nyebut, bisa memang wong tu nyebut sesuai dengan hatinya, bisa juga dia cuma sekedar nyebut bae. Nah, jadi ada ketimpangan kalau sekedar nyebut. Bisa juga kalau kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, dulur-dulur kita yang difabel atau disabilitas, dalam tanda kutip dia tunawicara, atau dia bisu secara zahir, secara lahiriah, ini juga tentu tidak bisa tertunaikan. Nah, kalau sekedar nyebut atau ikrarum bilisan, nyebut di lidah kita, di mulut gitu. Dia harus yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini pasti namanya kita manusia, selagi dia masih hayat, masih hidup, pasti ada yang kedua nih. Wa tasdiqum bil qalbi. Dibenarkan dengan hati. Nah, walaupun wongnya difabel atau disabilitas, atau dia tunawicara, atau dia bisu secara zahir, secara lahiriah, tapi pasti kalau wong itu masih hayat, masih hidup, dia punya hati, punya qalb, punya qalbi, yang itu bisa dia benarkan dengan hati. Nah, jadi tidak cukup cuma sekedar ngucap lidah bae. Kage pecah lagu, tidak ada lain di mulut, lain di hati. Jadi wa tasdiqum bil qalbi. Dibenarkan dengan hati. Hati mengakui
mengakui sepenuh hati. Nah, kira-kira model itu. Nah, jadi kalau tadi sudah ucap di lisan, dibenarkan lagi di hati, tidak cukup sekedar mengucap di lisan. Nah, lalu wa amalum bil arkan, diamalkan, digawe yang pelembang dengan rukun-rukun atau perbuatan kita sehari-harinya. Nah, inilah yang dimanifestasikan atau diimplementasikan di dalam rukun Islam kita yang 4 setelahnya dan berbagai amalia atau ibadah syariah yang lainnya. Apa itu solat, zakat, puasa, haji. Jadi kalau kita setelah kita bersyahadat, kita wajib solat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, dan juga dianjurkan untuk ibadah-ibadah yang lainnya macam umrah, sedekah, tilawah, ta'lim dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah pada hakikatnya syahadat itu. Jadi kita itu syahadat ini bahwasanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita mengucapkan dengan lisan sudah insyaallah, membenarkan dengan hati insyaallah sudah, kita meyakini, yakin, hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin bahwasanya kita meniadakan segala Tuhan kecuali Allah yang harus kita sembah, dan kita mengakui akan kenabiannya, risalahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita bicara syahadat, apakah syahadat ini kan 2 kalimat syahadat. Apa 2 kalimat syahadat itu? Asyhadu alla ilaha illallah itu namanya syahadat tauhid atau syahadat ketuhanan. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah syahadat nubuwah atau syahadat kenabian. Nah, ketika kita bicara syahadat, maka syahadat dari zaman diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke kiamat kaki itu adalah syahadat yang kita gunakan hari ini. Lalu kita akan cross back sejarah ke belakang. Kita akan cross back sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari zamannya Nabiullah Adam sampai zamannya Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihissalam, kita yakin, ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin bahwasanya seluruh nabi dan rasul itu mengajak kepada umatnya kepada 2 kalimat syahadat, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, artinya, kalau sebelum diutus Nabi Muhammad, maka dia mengajak konsep tauhid ketuhanannya sama, tidak ada perbedaan satu pun, yaitu menuhankan Allah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, wa asyhadu annanya, persaksiannya adalah sesuai dengan rasul yang diutus di masing-masing kaum sesuai dengan situasi kondisi yang ada pada saat itu. Jadi masing-masing kaum punya rasul. Nah, itulah rasulnya, itulah yang dianggap membawa risalah wa asyhadu anna, siapa yang jadi Rasulullah. Nah, ceknya ada telepon. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh, Cek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Cek, halo Cek, kedengaran suara kita, Cek? Oh ya, aku kecil dulu tadi. Heeh. Mak mana? Nah, Ya, bagus. kedengaran, Cek? Bagus, Bang. Alhamdulillah. Soal- Ustaz dan anak bertanya, Iya, jaturi mengujuk. waktu kita maca syahadat di apa dia tu tahiyat awal maupun tahiyat akhir, Nah, itu kan ada dengan serta, dengan serta tangan kita nunjuk bahwa Ya. saya ni, kita ni memang bersaksi nian. Iya. Nah, maksud ana tu kapan waktu nyebut asyhadu alla ilaha, gerak tunjuk tu nak ditunjuk tu, nak dilurus itu waktunya tu kapan? Iya, siap. Apa waktu mulai ilah sudah, apa waktu wa asyhadu anna baru kita nunjuk ke tangan tu, tunjuk tu macam itu. Iya, siap. Kan macam-macam, ada yang berputar terus. Iya, ada yang naik turun, ada yang berputar dia tu Ada kan. yang naik turun, ada yang berputar tinggalnya Ya. terus. Nah, so kedua Ustaz, acak tak kita nyahadat ke orang lain yang nak pindah akidah ke kita, misalnya non muslim. Iya. Apa nak dengan dak ini kan, kena kalau dengan daknya ada caranya, ada rukunnya apa. Acak tak kita dewek misalnya nyahadat ni. Iya. Mengaku saya tu menantu aku ni, kurawat Masjid Agung ni kan. Mualaf kan menantu aku ni, wong Yo, 15 kili, wong limpu. Yo. Jadi kurawatnya ke Masjid Agung itu. Aku ragu, aku tak baca lagi salah.
Yo. Masa aku biasa bae mau nyadat kinyo. Ustaz Tuhi waktu di Masjid Agung. Yo Awal kan. Nah, mikir kio pacak dah kita nyadat kong. Itu by the way kok itu Ustaz ya. Iya, Waktu makasih ngerak Bang. keterangan tu kapan jatuhnya itu? Kita nunjuk tu kapan jatuhnya itu. Yo, siap. Apa dari awal, apa dari tengah, apa dari wa asyhadu anna waktu di situ. Itu baik Ustaz ya. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung udah lah ya. Nah, jadi pertama mau kasih mengunjuk pertanyaannya. Yang pertama itu sebenarnya nak kita bahas, tapi kita bahas sekarang tuh adalah kita spill. Hai, bahasa keren budak ini hari. Kita kupas dulu. Jadi ketika kita tahiyat itu baik di awal maupun di akhir dalam setiap salat, kita pasti membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tangan kita nunjuk. Nah, nunjuk ini apa lambangnya? Ini lambangnya tauhid, tunggal, keesaan, satunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mengenai dalil, ada yang muter, ada yang naik turun. Nah, itu sebenarnya ada makna. Ketika dia naik turun, maksudnya Allah itu menguasai langit dan bumi. Ketika dia muter, artinya Tuhan itu, Allah itu berada di mana-mana, yang tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk ruang dan waktu. Nah, itu makna tujuannya. Nah, adapun mengenai dalil yang nyatakan ngangkat tangan, itu seluruh ulama sepakat bahwasanya ketika tahiyat ngucap syahadat itu kita ngangkat tangan. Memang nunjuk, pakai tunjuk satu maksudnya itu mengesahkan Allah tadi, mentauhidkan Allah tadi. Nah, adapun dalil yang muter sama yang naik turun kami belum ketemu. Mungkin baik bisa jadi mereka punya dalil, ada dalilnya, tapi kalau kami pribadi belum ketemu. Tapi kalau dalil yang nunjuk memang ada dalilnya itu. Nah, sepakat itu ulama jumhur. Nah, kapan waktu kita nunjuk itu? Jadi begitu lafzul jalalahnya Allah itu tersebut di lidah masuk, itulah kita mulai nunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, begitu dia illallah itu masuk ke lafzul jalalahnya Allah, itulah mulai kita nunjuk. Nah, sampai terakhir. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yang mengujuk tadi, ketika kita mensyahadatkan saudara kita yang sebelumnya non muslim, dia nak pindah akidah kepada kita, akidah muslim atau Islam, maka siapa yang harus mensyahadatkannya? Seluruh kita Islam ini bisa galo atau pacak galo nerimo persyahadatan kawan kita yang non muslim ke muslim. Jadi seluruh kita ini pacak. Nah, karena itu ikrar. Ikrar itu kan baiat, semacam sumpah setia atau janji setia. Nah, ketika kita jelaskan bahwasanya dia tidak kata paksaan, bahwasanya dia harus ngucap ini dengan artinya untuk nekan lagi, dia harus ngakui dengan hati, harus ngamal dengan arkan, artinya dia harus mengamal ke Islam ini. Nah, maka itu sudah sah secara agama. Nah, tapi ngapo kadangkala kita alangkah baiknya dibawa kepada seorang dai atau suatu lembaga Islam, cak Masjid Agung misal contohnya, atau di ormas misalnya ya, atau di masjid mano, atau dengan tokoh siapa misalnya itu pertama untuk agar lebih afdol dan lebih baik, dan yang kedua supaya syiar dia masuk Islam itu diketahui oleh umat kita muslim yang lain. Nah, jadi apakah kita boleh mensyahadatkan? Boleh jawabannya. Siapapun itu kalau dia muslim juga boleh, dia sudah bisa mensyahadatkan kawan non muslim yang nak masuk Islam yang lainnya itu. Nah, itu secara agama sah. Nah, secara hukum negara, maka ketika kita siapapun itu, nak dia dai, nak dia pimpinan ormas, pimpinan masjid, ataupun orang biasa, orang muslim pada umumnya, ketika ada saudara kita yang non muslim masuk ke akidah kita muslim, maka setelah kita mensyahadatkannya biasa secara agama tadi, maka secara administrasi ketatanegaraan kita di Indonesia ini alangkah baiknya kalau walaupun ini tidak kata apa dia namanya itu, tidak kata peraturan perundang-undangan yang resmi mengatur, tapi alangkah baiknya kita buatkan surat yang resmi. Nah, disinilah ngapo kadang kita nak ke lembaga atau ke masjid atau ke toko yang ini, kaget di situ dibuat siapa saksinya, dia yang bersyahadat itu tanpa ini kaget ditekin di materai, kalau dia memang di lembaga atau di instansi terkait, ormas terkait,
dia kaki ada kop suratnya. Nah itulah kaki yang bakal dibawa untuk membenahi atau merubah elemen di kependudukan dia di Dukcapil. Itulah dasarnya. Nah jadi kaki esok-esok kalau misalnya ada yang nuntut dia ketika dia meninggal ingin makamkan secara agama sebelum Islam, maka kita ada hak untuk memakamkan dia secara Islam karena ada buktinya. Ya, Nah begitu, ya benar Pak Dola. Begitupun juga kalau dia yang tidak mampu, artinya ekonominya menengah ke bawah, atau juga dulunya mungkin dia mampu karena dia masuk Islam hartanya habis ketik lagi, dia bisa juga Pak Dola. Kita tunjuk zakat karena mu'allaf itu tergolong uang yang bisa menerima zakat. Nah itu juga ada dasar gitu. Nah jadi ke depan itu lebih lemah kalau secara administrasi kita rapikan. Selain secara agama tadi memang sudah sah. Nah itu jawabannya Bang Ujo. Lanjut kembali sambil menunggu nanti yang ingin bergabung kembali di 0711351656. Baik Pak Dola. Nah jadi kita lanjutkan tadi bahwasanya seluruh nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu adalah membaca 2 kalimat syahadat dia dan umatnya, yaitu mentauhidkan Allah dan mengakui kenabian rasul yang bersangkutan. Nah ini ada cerita adalah Jadi Nabiullah Lut alaihi salam itu beliau naik haji, melaksanakan ibadah haji. Jadi haji ini memang ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah tapi ritualnya mungkin beda-beda antara satu dengan lain. Jadi ketika Nabiullah Lut melaksanakan ibadah haji, malaikat Jibril datang kepada Nabiullah Lut. Beliau ngomong, "Ya Lut," katanya, "kau diutus menjadi utusan Allah. Sekarang kau bukan lagi cuma nabi, titel engkau tapi juga rasul." Nah, kata malaikat Jibril. Nah, kata Nabiullah Lut, Nabi Lut ini kan ponaannya Nabi Ibrahim, masih keluarga dengan Nabi Ibrahim. Jadi beliau itu tinggal di Palestina, haji di Arab kan. Nah, jadi kata Nabi Lut, "Aku ini diutus kemana wahai malaikat Jibril? Kau dapat tugas baru," kata malaikat Jibril. "Kau dinjuk SK untuk wilayah sekian. Jadi kau kena mutasi," katanya, dari Palestina ke wilayah daerah Kara, Yordania. Kau diutus kepada kaum yang dipimpin oleh seorang raja namanya Sodom bin Musdim. Jadi Sodom itu nama raja, dijadikan juga nama kampung, nama wilayah yang kelak akan maktubkan dan diabadikan dalam Al-Quran jadi nama kaum. Nah, Sodom ini nama raja yang zalim. Raja ini bagi 5 kota yang sangat makmur pada waktu itu. Jadi secara kesuburan dan perekonomian dia sangat makmur. 5 kota yang dipimpin oleh Raja Sodom bin Musdim ini tadi. Nah, di sana ada banyak tumbuh-tumbuhan, jadi kesuburan perkebunannya bagus, ada tambang juga, jadi teknik pertambangannya bagus di wilayah itu. Nah, kota itu 5 itu namanya Admuta, Sabura, Sagura, Gomura, dan Sadum sendiri. Ialah ibu kota negara itu dewe. Ya, yang sesuai dengan nama rajanya itu. Semuanya itu berada di wilayah daerah Kara, Yordania. Nah, Sodom dan rakyatnya ini nyembah berhala, nyembah batu, nyembah selain daripada Allah SWT. Dan mereka ini ada sikap perbuatan yang sangat keji, yaitu kaum homoseksual, kaum penyuka sesama jenis, penyuka sesama gender. Nah, lalu setelah berpamitan Nabiullah Lut ini dengan Nabi Ibrahim, yang pamannya tadi, "Mang, aku nak pamitan," katanya, "aku dapat SK baru dari Allah SWT," katanya, daerah Yordan, katanya. Jauh juga Nabi Ibrahim, kau kena mutasi. Kira-kira kalau konteksnya sekarang. Jadi Nabi Lut ini pergi dengan 2 bininya, namanya Wa'ila dan Wahila, hampir mirip namanya. Nah, kelak adalah bininya 2 ini, Siko ini taat, melok dia, Siko ini kaget yang bakal tak taat dengan dia. Nah, serta 3 anak perempuannya, anak Yumtino, anak gadisnya, Zu'ula, Artama, dan Bakna. Nah, dan juga dia ini dikawal oleh 2 binatang kesayangan peliharaannya adalah. Apa tuh? Nah, Siko onta namanya Rada, Siko serigala namanya Daina. Nah, jadi ngenjuk nama binatang itu memang sudah sunnah. Karena Nabi Dawud punya kucing peliharaan namanya Mu'izzah. Nabi Lut punya onto namanya Rada dan serigala namanya Daina. Jadi sunnah itu adalah gitu ngenjuk nama peliharaan itu kan. Pecah Pak Presiden gitu kan ngenjuk nama kucingnya Bobby Kertanegara. Itu termasuk daripada sunnah. Nah, jadi ketika beliau itu tiba di gerbang 0 km kota, nah pas sampai di sana,
pasukan raja ini kan raja zalim Sodom nih, jadi pasukannya dicegatnya di depan itu tadi. Yeah. Nah dia nak nangkap Nabi Lut, dia pula katanya orang ini datang ke sini, nak nganggu kemakmuran aku katanya. Nah akhirnya dia nak nangkap Nabi Lut dan kelompok rombongan ini tadi, tapi Nabi Lut tak gentar sedikit pun. Nah beliau akhirnya melihat ada lebih kurang 100.000 pasukan yang disiap kerajaan untuk gempur Nabi Lut ini. Yeah. Oh banyak 100.000 itu. Nah akhirnya uji Nabi Lut, wahai peliharuanku, wahai Rada, wahai Daina, wahai unta, wahai serigala, kamu lawan manusia 100.000 ini. Nah tak terbayang kayak gitu. Nah kedua pengawal itu tadi akhirnya dicepaknya oleh unta tadi sepacaknya, ditendangnya, tajangnya oleh serigala, gigitnya, cakangnya, pokoknya lanjaknya kalau. Akhirnya setengah dari pasukan itu lebih kurang 50.000 itu habis Pak Dola. Nah jadi 50.000-nya terpukul mundur. Nah ketika tahu dia pasukannya terpukul mundur, uji raja kongkon masuk bela. Rombongan itu kongkon masuk. Akhirnya ketika sampai rombongannya Nabi Lut masuk ke istana Sodom ini tadi, Raja Sodom ini tadi. Dia tanya Nabi Lut, apa dia kendak kau datang ke sini? Uji Nabi Lut, aku ni Rasulullah, utusan Allah, nak ngajak kamu kepada yang baik. Kamu jangan lagi nyembah batu-batu yang kau buat dewek. Kamu juga jangan galak ngelanjak ke sama lanang sama tino, jika Nabi Lut. Nah marah Raja Sodom ini. Uji raja basing be kau. Akhirnya uji raja, kalau kau memang Nabi nian, diutus Tuhan untuk bangsa Sodom ini, apa dia buktinya jika kata raja itu? Akhirnya Nabi Lut mengeluarkan salah satu mukjizatnya. Beliau minta kepada Allah supaya ditunjukkan bukti. Akhirnya diperintahkan oleh Allah tadi, wahai Lut kata Allah, kongkon binatang kedua ikut yang rajang nyepak pasukan tadi nah. Unta Rada dengan Daina serigala yang tadi untuk maco 2 kalimat syahadat adalah. Jadi maco kalimat syahadat. Jadi kata unta dengan serigala yang tadi ngomong depan raja yang zalim tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Lut Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Lut ini adalah utusan Allah. Nah, tercengang dia dengar unta pacak ngomong, serigala pacak ngomong ini tadi apa raja yang zalim ini tadi ya. Nah, akhirnya ketika dia tahu sudah kejadian tersebut, bahwasanya Nabi Lut terus mengajaknya walaupun sebenarnya dia sudah tekak bantan, lah bengel sudah nih. Lah keras sudah si raja yang tadi kan udah galak diajak kepada Islam, kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Lut sebagai nabinya. Akhirnya karena dia tekak bantahan, akhirnya Nabi Lut terus ngajak dan karena dak galak akhirnya Allah timpakan azabnya kepada kaumnya Sodom ini tadi. Karena menyembah berhala dan dia punya orientasi yang berbeda dan juga ada sikok bini Nabi Lut ni tadi yang ketika diazabnya Sodom itu dia noleh karena jita Nabi Lut kamu jangan noleh pas kaki kena azab hujan batu itu Nabi yang bini yang sikok tadi noleh akhirnya melok jadi batu pula lah. Nah yang lain tu selamat. Nah jadi dari kisah ini dalam kitab Qisasul Anbiya ini dapat kita simpulkan bahwasanya memang seluruh nabi dan rasul itu mengucap 2 kalimat syahadat. Dia mentauhidkan Allah dan merasulkan nabi dan rasul yang bersangkutan sebagaimana yang diucapkan oleh si Rada dengan Daina tadi unta dengan serigala tadi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara syahadat maka identik kita ini dengan kalimat yang kawan atau saudara kita, dulur kita yang dari sebelum muslim menjadi muslim. Nah, ketika kita bicara soal keislaman atau kesaksian syahadat itu, maka ada 3 hal adalah yang menjadikan syahadat kita itu menjadi sah sebagai muslim. Pertama, ketika kita sudah ada di lingkungan keluarga yang sudah muslim, maka secara otomatis adalah kita ni jadi muslim dan kita melaksanakan perintah-perintah muslim itu sendiri. Walaupun mungkin pada kecil pecak kita adalah pecak aku, pecak yang lain-lainnya. Kita kan umat bapak kita alhamdulillah muslim. Nah, kita ada di lingkungan keluarga yang muslim. Kita ada di luar yang mayoritas muslim. Nah, walaupun kecil dulu waktu berengek kita metu pucuk dunia atau waktu kita umur sekian tahun kita tidak mengucap syahadat secara ikrar secara sah di ini, kita sudah dianggap bersyahadat secara sah, yaitu kita mengakui Allah dan Allah sebagai
Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan juga kita yakini dengan hati, dan juga kita semayang tangga tunggit dan sebagainya, puasa Ibadah, macam ibadah gitu. Nah itu kita sudah sah, walaupun dulu kita tidak secara ikrar mengucapkan. Artinya ketika kita berada di lingkungan wong Muslim, keluarga Muslim, itu kita sudah sah dianggap bersyahadat. Nah lalu yang kedua, kesahan itu ketika wong yang sebelumnya akidahnya non Muslim atau dia dari keluarga non Muslim, dia masuk kepada Islam, maka dia mengucap syahadat secara ikrar yang sebagaimana tadi contoh kasus yang mengujuk tanyakan yo. Nah, jadi itu memang dia mengucap sah secara agama, secara lisan, secara hati, dan secara perbuatan, dan juga kita sahkan juga legalkan secara negara. Nah, lalu yang ketiga kasusnya cak ini adalah kalau ketemu seorang bayi atau anak atau bawah 5 tahun balita yang dia belum mukallaf, artinya budaknya belum ada akal, belum ada pikirnya panjang. Bayi. Bayi ya, atau budak yang kan banyak juga kadang walaupun tidak lagi bayi ataupun tidak lagi balita, budak lah umur 10 tahun ini hari ada juga kan galak berita di WA tuh budak hilang kan, tidak tahu rumahnya, tidak tahu alamatnya, ditanya ini tidak tahu galak kan, artinya dia belum mukallaf, akalnya belum panjang. Nah, ketika ditemukan anak yang dia di lingkungan non muslim, dia tidak tahu siapa asal usul dia, keluarga dia siapa, dia juga tidak tahu tentang dia dewe. Nah, jadi kasusnya cak mana budak ini kalau dia ditemukan di lingkungan non muslim, dia dianggap juga sudah muslim dan dia harus didik dengan cara muslim. Nah, yang tidak ada jelas tadi ya. Nah, itu. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara soal syahadat, maka ada 3 hal besar yang berkaitan dengan syahadat ini. Pertama, tadi mungkin sudah kita ceritakan panjang lebar mengenai syahadatnya saudara kita yang belum Islam menuju kepada Islam. Dan itu sudah identik di masyarakat kita. Lalu yang kedua, nah ini kalau syahadat ini adalah secara lafaz, kawan kita yang belum Muslim menuju ke Muslim tadi, bisa dengan 2 redaksi. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu redaksi pertama yang sah. Yang kedua, sah juga redaksi ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kalau yang redaksi pertama tadi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau redaksi kedua artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi di situ ada waw atof, waw penghubung, artinya dan. Nah, 2 redaksi itu sah galo. Ada yang sikok kita baca dalam salat, ada yang sikok ada juga dimaktubkan dalam maulidnya diba adalah kalau kita galak ngunting ada di iba itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu sah galo, bagus galo. Tapi lebih afdalnya lebih lengkap kalau dia kurang lengkap asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu juga sah karena persaksiannya sudah ada di awal, artinya sekapel itu sepaket itu tuh. 2 itu. Nah, kalau yang syahadat dibaca oleh para sahabat dan keluarga Nabi yang zaman itu bertemu langsung dengan Nabi, bertatap cak kita berdua adalah. Nah, cak kita berdua ini kan bertatap di studio ini. Nah, sahabat dan keluarga Nabi itu begitu dia bertemu langsung dengan Nabi bertatap itu, redaksi syahadatnya lebih kuat lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, atau langsung wa anna. Bukan wa asyhadu anna tapi atau wa anna tapi wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Adukanya artinya aku bersaksi engkau seorang laki-laki ya Muhammad yang ada di hadapan aku ini yang gua ajak ngomong ini adalah utusan Allah. Nah, jadi kalau kita nyingok di sejarah itu, sahabat itu maca wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah atau wa annaka Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kalau di dalam masuknya Islam kawan kita yang belum muslim. Nah, di dalam azan redaksi syahadat itu kita juga temukan 5 kali sehari. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam azan dilarang atau tidak dianjurkan menggunakan waw atof atau menyatukan 2 kalimat syahadat. Karena pelafasan azan itu harus senafas-senafas. Asyhadu alla ilaha illallah.
Sudah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali juga. Tak boleh asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tak boleh redaksi itu. Jadi menghilangkan waw atof di dalam 2 kalimat syahadat dalam azan. Itu pedoman atau panduan dalam mengucap 2 kalimat syahadat dalam azan. Nah, lalu di dalam salat kita juga mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, maka dalam salat ini wajib justru menggunakan waw atof sebagaimana wajibnya syahadat sebelum Islam kepada Islam tadi. Artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau juga ada yang mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah beda apa karena syahadatnya sudah di awal wa asyhadu, tapi waw atofnya tetap dipakai. Jadi 2 redaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dalam salat. Tapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya kita pakailah yang lengkap, yang komplit. Nah, supaya tambah afdol, tambah top, tambah mantap. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di dalam tahiyat salat, baik pertama maupun terakhir, salat apapun itu, kita dikongkon untuk ngangkat sikok jeriji kita, yaitu telunjuk. Yang sebagaimana tadi kasus tanya kan 5 ujuk. Ya, kita terima lagi ya. Ini caknya telepon terakhir ya. Yo. Sebentar lagi kita langsung satu Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Ya lah, kalau itu lanjut kembali Ustaz. Tema kita. Jadi terkait syahadat dalam salat tadi, kita disuruh oleh Allah untuk ngangkat tangan, itu artinya mengesakan, mentauhidkan, mentunggalkan, mensatukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kapan ngangkat tangan itu? Begitu masuk lafzul jalalahnya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang suara agak kutekan gitu, itu ngangkat tangan. Karena kita bukan TV udah lah. Kalau TV baca praktek ke. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, begitu Allah lafzul jalalahnya masuk, sudah kata ilah, itulah angkat tangan sampai terakhir. Nah, di situ kita menekankan bahwasanya itu adalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang itu dalil memang ada jumhur mengenai angkat tangan, tapi kalau yang ada dia muter, ada dia naik turun, itu maksudnya Allah itu tidak menempati ruang dan waktu, ada maksudnya juga Allah menguasai langit dan bumi. Itu kami belum ketemu dalilnya. Mungkin baik kawan-kawan itu ada dalil yang lain itu mungkin dari kepercayaan itu kan, diri dia biar lebih dekat gitu ya mungkin. Nah, bisa jadi juga mungkin itu ijtihad ulama, mungkin ada lain yang diamalkan, bisa jadi itu kan, karena itu juga tidak ada menyalahi. Nah, bisa, tapi kalau secara dalil ngangkat tangan itu memang jumhur, itu mutawatir kan. Nah, dalilnya. Tapi kebanyakan yang umum ya itu ya. Yang umum banyak yang ngangkat. Yang ngangkat tangan, dia diam kan. Nah, asyhadu alla ilaha illallah. Bukan dalam salat adalah sebetulnya. Banyak kawan-kawan dai, kawan-kawan ustadz yang kalau dia ngomong, misalnya di mukaddimah tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, bla bla bla. Itu Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad katanya. Asyhadu alla, ini pegang pink belah kiri ini. Asyhadu alla ilaha illallah, tangan kanannya nunjuk itu. Itu bukan hanya dalam salat artinya kan. Kita lambang itu tuh. Simbol kita nih mentauhidkan Allah. Allah itu satu. Nah, itu mengenai syahadat di dalam Islam, dalam salat dan juga dalam azan. Baik, jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja sedikit kajian singkat atau ringkas mengenai syahadat atau rukun Islam yang pertama. Gagi besok-besok kita lanjutkan di rukun Islam berikutnya. Karena juga waktu sudah 6:04 apa ini. Kita akan nyambung ke Masjid Agung udah lah. Benar. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf, ada kesalahan, ada kekurangan di sana sini baik di perkataan maupun di perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, baik RRI secara umum, dulur-dulur, kawan-kawan yang tadi bertanya secara khusus, dan seluruh kaum muslimin muslimat pendengar yang menyaksikan siaran ini. Kami ucapkan terima kasih sudah bersedia berkenan untuk mendengarkan kajian ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita galau-galau bisa kita jadikan ibrah dan pelajaran serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya memberikan kajian pada sore hari ini, dan akan berlanjut di insyaallah besok hari ya dengan tema yang berbeda.
dan tentunya di dialog hikmah Ramadan. Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama Pak Daulah. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian program acara selanjutnya di sore hari ini bersama Pro 4 RRI Palembang, siaran Ramadan ya, dan nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang dari Masjid Agung Palembang. Nantinya kita akan ikuti ya anten-anten nunggu buko atau yang menanti beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kita lanjutkan program acara selanjutnya di kesempatan sore hari ini. Dulur-dulur, sudah kita peloi bersama acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI berkah untuk negeri.